Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2. Perkenalkan, saya Usnida Junaika Ferawati. Saya mengajar matematika di MTSN 6 Ponorogo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 di LPTK Universitas Islam Malang dengan nomor peserta 68229001768082. Hari ini, Senin, tanggal 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji praktek kinerja dengan materi himpunan, subpokok bahasan, konsep himpunan, dan menyatakan himpunan. Saya mengambil model pembelajaran problem based learning. Silahkan menyaksikan video berikut ini. Selamat datang di Universitas Islam Malang. Universitas Islam Malang didirikan pada 27 Maret 1981 oleh para kiai, para ulama, para cendekiawan muslim yang memiliki cita-cita untuk mempersiapkan sebuah lembaga pendidikan yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa dan negara bahkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pagi ini sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bima. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlasi minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang sudah kita ucapkan bersama-sama akan membawa keberkahan atas ilmu yang akan kita dapatkan nanti. Oke. Anak-anakku, hari ini apa ada yang tidak masuk? Tidak. Nihil berarti semuanya masuk semuanya? Ya. Oke. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi himpunan. Nah, sebelum Bu Snida menyampaikan materi kita hari ini, kita harus tahu kesepakatan belajar kita, ya. Apa saja kesepakatan belajar kita? Yaitu yang pertama, saling menghargai. Artinya sesama murid tidak boleh saling membuli temannya, gitu ya. Dan antara murid dengan guru juga harus ada sikap sopan santun. Oke. Yang kedua, semangat belajar. Yang ketiga, tidak tidur di dalam kelas. Oke. Yang keempat adalah hadir tepat waktu. Selanjutnya, kompetensi dasar kita apa?
yaitu pada materi himpunan. Yang pertama adalah menjelaskan himpunan, mengenai himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, kemudian komplement himpunan, dan melakukan operasi biner, dan menyelesaikan masalah kontekstual terhadap himpunan. Lalu, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu kita nanti akan menyelesaikan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan. Bagaimana apa itu konsep himpunan dan bagaimana cara menyajikan himpunan. Pembelajaran kita adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, apa saja tahapannya? Jadi yang pertama adalah mengorientasi peserta didik pada masalah. Nanti di awal kalian akan saya berikan suatu permasalahan, di mana permasalahan itu yang nantinya akan kalian selesaikan dalam kelompok. Tuh. Selanjutnya, yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar, yaitu apa? Dalam bentuk kelompok itu kalian nanti akan belajar bersama. Selanjutnya, membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Nanti dalam kelompok jika ada kesulitan yang kalian alami, boleh tanya ke Bu Snida, ya. Dan mengembangkan serta mempresentasikan hasil karya. Jadi kalian nanti mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Selanjutnya adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nanti kita akan menemukan kesimpulannya. Nah, tentu saja karena pembelajaran kita adalah berbasis kelompok, kita ada penilaian juga. Nah, penilaiannya meliputi penilaian sikap, yaitu dari cara berdoa, dan bagaimana ketika nanti kalian presentasi, yaitu ketika mengucapkan salam juga, ya. Selanjutnya, penilaian keterampilan, yaitu ketika berkelompok, diambil dari unjuk kerja, dan unjuk kerjanya LKPD. Nanti yang saya bagikan LKPD, sama presentasi ketika maju nanti. Nah, selanjutnya, kalian perlu tahu dulu, okay, pembelajaran himpunan ya itu selalu ada integrasinya. Nah, jadi integrasi itu apa? Integrasi itu adalah bagaimana bahwa pembelajaran matematika itu juga ada ilmunya dalam bidang agama. Artinya kalau kalian belajar matematika itu tidak hanya di matematika saja, tetapi juga ada di ilmu agamanya. Seperti pada himpunan ini, okay? Kalian bisa melihat yaitu ada pada surat Al-An'am ayat 128, okay? Yang nanti bisa dibaca sendiri. Intinya di situ apa? Yaitu terdapat dua golongan. Ada golongan jin dan ada golongan manusia. Gitu ya. Nah, bagaimana kedua golongan itu bisa kita gambarkan dalam sebuah diagram Venn. Selanjutnya, nah, kita masuk ke materi biar kalian tahu. Jadi intinya di sini bagaimana kalian akan menemukan konsep himpunan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan dulu gambar yang ada di sini. Nah, ini kira-kira gambar apa anak-anak? Gambar, oke, pasar, oke ya. Indomaret, ya boleh. Apa lagi? Hypermart. Nah, kira-kira apa yang dijual di situ? Sayur. Oke. Bagaimana letaknya? Oke? Berkelompok. Oke, sesuai jenisnya. Berurutan. Dan ini adalah contoh-contoh dari apa? Dari nanti yang akan kita pelajari mengenai himpunan. Oke, jadi manfaat himpunan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ini salah satu contohnya. Ya. Nah, sekarang kira-kira kita ke permasalahan utama. Oke, permasalahan utama yang akan kalian kerjakan dalam kelompok nanti. Yaitu apa? Nah, di sini pada hari Minggu Pak Agus mengajak istri dan keempat anaknya. Mereka akan makan di suatu restoran dengan menu yang ada di samping. Jadi ini ada menunya, ya, ada chicken, ada salad dan seterusnya, dan ada minumannya. Nah, masing-masing akan memesan. Jadi Pak Agus memesan nasi goreng dan seterusnya. Sudah tertera ya, bagaimana ibu memesan spaghetti, lalu anaknya masing-masing akan memesan apa, semuanya sudah ada di sini. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Yaitu bagaimana kalian akan menyatakan apa yang mereka daftar itu dalam suatu himpunan. Itu ya. Nah, itu yang akan kalian lakukan. Oke. Nah, terlebih dahulu kan harus mempelajari konsepnya himpunan itu nanti. Oke, coba kalian cari apa itu himpunan. Nanti kalian belajar bersama dulu di situ. Oke, anakku, nanti dalam kelompok kalian akan menyelesaikan ya dari permasalahan itu, tapi terlebih dahulu jelasnya ada step-stepnya sesuai dengan LKPD-nya. Itu nggih. Nah, selanjutnya kalian harus tahu dulu konsep himpunan.
Dari mana kalian bisa mengetahuinya? Kalian bisa mempelajari dari bahan ajar yang sudah di-share Bu Usnida. Oke. Silahkan ini sambil kalian buka di buku kalian, ya, semuanya silahkan dibuka di bukunya. Kalian catat hal-hal yang penting sambil kita melihat dulu di sini. Nah, dari sini coba kalian lihat, ini gambar apa, anak-anak? Hewan. Coba di situ, bisa enggak kalian mengelompokkan hewan berikut berdasarkan habitatnya? Oke. Ada berapa kelompok? 2. Apa saja? Oh, 3. Oke, apa? Habitat apa? Air. Oke, air, darat, udara. Ada enggak yang air sama darat? Ada. Berarti bisa ada 4 kelompok. Barangkali ada yang bisa mengelompokkan dengan yang lain selain habitat, kira-kira ada apa tidak? Oke, dari cara berkembang biak. Dari cara berkembang biak ada apa saja? Bertelur dan melahirkan. Kira-kira dari cara berkembang biak, dari habitat, apa ada kelompok-kelompok lain? Dari jumlah kaki. Oke, dari jumlah kaki. Itu ya, boleh. Itu nggih. Jadi banyak sekali kelompok-kelompok yang bisa kalian ambil dari suatu permasalahan itu. Itu nggih. Nah, jika ada hal-hal yang penting kalian boleh mencatatnya ya, Nak ya. Nah, sambil kalian mencatat, ini saya bagi untuk kelompoknya. Itu nggih. Nanti kelompok 1 anggotanya Bima, Neofresa, selanjutnya Intan, oke. Fasa ya. Kelompok 2 Mirza. Kelompok Mirza kelompok 4 ya. Kelompok 2 Aska, Dina, Alia, Ellen ya, oke. Kelompok 3 Ika, kemudian Juvita, Fitri. Oke, anak-anak, sekarang silahkan kalian membentuk atau berkumpul dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi tadi. Oke, silahkan. Saya bagikan. Silakan semuanya bekerja dalam kelompoknya masing-masing. Kalian buka LKPD dari lembar demi lembar. Kalian buka dari lembar pertama, lanjut selesai lembar pertama, diskusikan lembar kedua, dan seterusnya. Bila ada kesulitan, kalian tanya ke Bu Usnida. Oke, silahkan. Kesulitan dari kelompok 1 bagaimana? Tidak, Bu. Sudah paham. Oke, sudah. Oke, nomor 1 sudah. Oke. Lanjut ke nomor 2. Silahkan berunding. Lanjut nomor 2 di situ. Nah, nanti hati-hati dengan yang nomor 3. Yang nomor 3 itu adalah bagaimana menyatakan himpunan dalam bentuk notasi. Oke, jadi nanti coba kalian boleh sambil membuka yang sudah di-share Bu Usnida tadi, ya silakan. HP-nya mungkin bisa dibuka linknya. Kira-kira bagaimana bentuk notasi itu? Ntar. Oke, ini temennya sudah ada yang bisa membuka. Oke, ini bahan ajar yang di-share Bu Usnida. Itu bisa kalian buka. Nah, HP boleh dikeluarkan untuk membuka materi HP. Coba, yang di-share Bu Usnida. Ini sudah untuk kelompok
sampai berapa? Permasalahan berapa yang sudah? Permasalahan 4. Oke, 4. Yang 4 ada kesulitan apa tidak? Tidak, insya Allah. Tidak. Sudah didaftar satu-satu semuanya? Jadi nanti dalam menyatakan himpunan ya, nanti kalian harus membuatnya bisa kalian nyatakan sesuai dengan lihat yang di depan tadi, minimal 2 pernyataan lah dengan apa sama dengan apa. Itu ya, harus masing-masing ada. Oke. Oke. Oke, silahkan dilanjutkan untuk berdiskusinya, nggih. Bisa sambil mencari-cari apa kira-kira kesimpulan yang bisa diperoleh, gitu ya. Kelompok 2. Oh, mendaftar ya. Oke. Mendaftar. Oke. Oke. Harus sesuai dengan permasalahan loh ya, berarti. Yang ada di sini kalian tulis nggih. Boleh Kak menambahkan anggota yang lain? Boleh. Dalam permasalahan 2 ini yang sudah tertulis di sini ada anggota yang lain? Tidak. Tidak. Jadi harus sesuai dengan yang tertulis ya. Oke. Selanjutnya, silahkan boleh sambil membuka-buka. Yang kelompok lain sudah membuka bahan ajarnya, kalian boleh silahkan dibuka. Oke, sekarang kita waktunya mempresentasikan hasil diskusi masing-masing ya. Nanti kelompok 1 yang saya suruh presentasi, kelompok 1 untuk mempresentasikan permasalahan satu saja. Ya, jadi nanti yang permasalahan yang lain biar kelompok lain karena nanti khawatirnya waktu kita tidak cukup, nggih. Jadi satu-satu saja. Nanti selanjutnya permasalahan yang kedua, kelompok 2, permasalahan yang ketiga itu nanti kelompok 3 gitu ya. Terus nanti yang lainnya silahkan bertanya ya. Dengarkan ketika temannya presentasi. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silahkan maju ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Bima Nur Cahyo. Di sini kami akan mempresentasikan permasalahan 1, yaitu Pak Maher sedang mengajak istri dan kedua anaknya, Mila dan Syafiq, ke supermarket di kotanya. Mereka melihat banyak barang yang ada. Terjadilah dialog sebagai berikut. Dialog pertama yaitu, Ibu perhatikan baju yang berwarna pink, bagus ya. Ayah menjawab, yang berwarna biru menurut ayah juga cocok untuk ibu. Dialog yang kedua, Mila berdialog, aku juga ayah ingin dibelikan tas yang berwarna hijau. Lalu Syafiq juga berdialog, lihat ayah, di situ juga ada sepatu yang bagus. Saya juga ingin dibelikan satu. Dialog yang ketiga, ayah berdialog, iya nanti kita akan belikan Syafiq sepatu dan Mila akan dibelikan tas. Ayah juga akan membeli jam tangan yang bagus. Menurut kalian yang mana? Pertanyaan pertama adalah, dari dialog di atas, dapatkah kalian menyebutkan manakah yang merupakan himpunan dan mana yang bukan himpunan? Yaitu yang menurut saya himpunan adalah kumpulan baju yang berwarna pink, kumpulan baju berwarna biru, dan kumpulan tas berwarna hijau. Yang bukan himpunan adalah kumpulan sepatu yang bagus, kumpulan jam tangan yang bagus. Selanjutnya nomor 2 akan dipresentasikan oleh Neofresa. Untuk pertanyaan yang kedua adalah, jika suatu himpunan bisa dinyatakan dengan kata-kata atau sifat dari keanggotaannya, maka berdasarkan dialog atau cerita di atas, tuliskan jawaban kalian dalam bentuk kata-kata atau sifat keanggotaannya. Contoh, yang hidup di darat. Jawabannya adalah
A adalah himpunan tas, yang B berwarna adalah himpunan baju berwarna pink, C adalah himpunan baju berwarna biru. Setelah kalian mempelajari mana himpunan dan mana yang bukan himpunan, perhatikan pernyataan berikut ini. A. Kumpulan makan lezat bukan himpunan. Kumpulan jam tangan merek Rolex adalah himpunan. Kumpulan siswa yang tingginya 165 cm adalah himpunan. Kumpulan siswa pandai bukan himpunan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya, anak kelompok 4. Oke, silakan. Kenapa kumpulan sepatu yang bagus tidak termasuk himpunan? Kelompok 1 sudah mendengar pertanyaannya? Dari kelompok 4. Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Adi, yaitu jawabannya adalah karena definisinya kurang jelas. Seperti kumpulan sepatu yang bagus. Kan sepatu yang bagus tidak hanya satu, mungkin ada yang sepatu bermerek ini, berwarna ini, dan juga yang lainnya, dan sebagainya. Jadi definisinya kurang jelas. Gimana? Bagaimana? Nah, jadi kalau sepatu yang bagus itu relatif kan? Iya. Setiap pendapat anak kan berbeda. Relatif. Bisa barangkali menurut Adi itu bagus, tapi menurut Jima kurang bagus. Itu ya. Nah, jadi karena definisinya tidak jelas tadi, yang menyebabkan kenapa kumpulan sepatu yang bagus itu dia tidak termasuk di himpunan. Ya. Oke. Pertanyaan yang lain dari kelompok lain, silakan. Kelompok lain? Sudah? Oke, kalau sudah silakan diakhiri dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Alexis Kabayani, saya Aska Maulina Kabayani, saya sudah Biatani, saya ingin mempresentasikan permasalahan kedua yang sudah didiskusikan oleh kelompok kami. Ibu berbelanja ke pasar akan membeli sayuran dan kebutuhan dapur. Banyak sayuran yang dijual, diantaranya kacang panjang, mentimun, tomat, kubis, terong, dan labu. Tersedia juga bumbu dapur seperti cabai rawit, cabai merah, bawang putih, bawang merah, ketumbar, dan merica. Dari cerita di atas, dikatakan himpunan yang ada dengan mendaftar atau menyebutkan keanggotanya masing-masing. Berikut ini adalah hasil permasalahan 2 yang kami jelaskan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, dari permasalahan 2, Nak. Jadi itu ada permasalahan yang kedua tentang sayuran. Jadi bagaimana menuliskan himpunannya, oke. Jadi kelompok yang kedua seperti ini, A adalah himpunan sayuran dengan sudah mendaftarkan anggotanya, kemudian yang B dia membuat himpunan bumbu dapur dan sudah mendaftar anggotanya. Ada yang ditanyakan kelompok lain? Oke, dari kelompok berapa silakan berdiri. Izin bertanya, apakah dalam menuliskan himpunan harus menggunakan huruf A dan B? Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya. Silahkan dijawab untuk kelompok 2. Saya izin menjawab. Untuk itu terserah bisa A sampai Z. Tapi untuk menuliskan nama himpunan harus menggunakan huruf kapital. Iya. Oke, jadi saya perjelas lagi. Jadi dalam menuliskan anggota atau nama himpunan seperti A, B, itu sebenarnya terserah pilihan kalian, nggih.
mau pakai C, D, E atau X itu terserah kalian. Yang penting yang perlu dipertegas itu adalah nama himpunan harus digunakan huruf kapital, okay? Jadi huruf kapital. Okay. Ya. Sekian dari kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menyampaikan hasil kerja kami. Sebelumnya, anggotanya adalah saya Ika Ramadhani Santosa, saya Fitri Indiani, saya Divita. Ini adalah gambar denah rumah. Gambar di samping adalah denah suatu perumahan dengan nomor masing-masing rumah yang sudah tergerak. Keluarga Pak Andri ingin membeli rumah dengan kriteria rumah bernomor bilangan rumah. Dapatkah kalian membantu Pak Andri memilihnya? 1. A adalah himpunan bilangan prima. A beranggotakan 23, 29, 31. Atau ditulis A kurung awal 23, 29, 31. 2. Nyatakan himpunan di atas dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Maka A sama dengan kurung kurawal Y sedemikian sehingga Y lebih dari 20. Y kurang dari 35. Y anggota bilangan prima. 3. Himpunan yang mungkin terbentuk dari gambar denah perumahan di atas adalah D sama dengan kurung kurawal X sedemikian sehingga X bilangan ganjil antara 20 sampai 35. D sama dengan kurung kurawal 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Silakan kelompok. Oke, kelompok 1 mau bertanya? Apakah menuliskan himpunan harus memakai kurung kurawal? Iya, karena untuk menuliskan suatu himpunan diawali hubungan kurung kurawal. Karena aturannya seperti itu. Baiklah, sekian presentasi kami hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan permasalahan dengan anggota. Kami akan mempresentasikan permasalahan bukan. Pada hari Minggu, Pak Agus mengajak istri. Pertanyaan pertama, nyatakan daftar makanan dan minuman yang dipesan oleh Pak Agus sekeluarga dalam bentuk himpunan. Akan dijawab oleh Pak Agus. Jawaban nomor 1, himpunan makanan dan minuman yang dibeli Pak Agus adalah nasi goreng, lalapan udang, salad buah, dan teh hangat. Yang dipesan Ibu adalah spaghetti, telur dadar, tahu renyah, dan teh hangat. Yang dipesan anak 1 adalah burger, tahu renyah, salad buah, dan boba. Anak 2, pizza, boba, cappuccino. Anak 3, kentang goreng, burger, boba, coklat. Anak 4 adalah chicken stick, kentang goreng, es jeruk. Pertanyaan nomor 2, hitunglah jumlah masing-masing pesanan keluarga Pak Agus. Jumlah pesanan Pak Agus adalah 4. Jumlah pesanan Ibu adalah 4. Jumlah pesanan anak ke-1 adalah 4. Jumlah pesanan anak kedua adalah 2. Jumlah pesanan anak ketiga adalah 3. Dan jumlah pesanan anak keempat adalah 3. Pertanyaan yang terakhir, tuliskan daftar anggota himpunan yang sama yang dipesan oleh masing-masing anggota keluarga Pak Agus. Dijawab oleh Asmi. Pak Agus dan Ibu sama-sama memesan teh hangat. Pak Agus dan anak 1 sama-sama memesan salad buah. Anak 1 dan anak 2 sama-sama memesan boba. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, dari permasalahan yang keempat,
yaitu permasalahan utama. Jadi ada cerita tadi, kemudian kelompok 5 ya sudah menuliskan dalam 2 bentuk, yaitu bentuk tadi dengan kata-kata dan yang satunya dengan mendaftar anggotanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus kelompok 5 ya. Oke. Nah, anak-anak, kita sudah presentasi, semua sudah maju, ada yang bertanya dan bagus sekali presentasinya. Masih semangat semuanya? Oke. Sekarang kita tepuk semangat bersama-sama, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Semangat matematika. Yes. Oke. Anak-anak, kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Barangkali ada yang mau mengemukakan? Ika? Silakan, kita hari ini telah belajar tentang Himpunan. Oke, tentang himpunan. Apa yang kamu peroleh dari himpunan? Dengan belajar himpunan, kita dapat mengelompokkan barang-barang yang ada di sekitar kita menjadi lebih mudah. Oke, dapat mengelompokkan barang di sekitar kita menjadi lebih mudah. Bagus sekali. Itu memang manfaat kita mempelajari himpunan. Nah, kira-kira apa pengertian himpunan? Mana yang bisa menjelaskan? Apa itu pengertian himpunan? Silakan, kelompok lain. Himpunan adalah Ya. pengelompokan barang sesuai dengan kriterianya atau jenisnya. Oke, ya, himpunan. Jadi kumpulan yang sesuai dengan karakteristiknya. Jadi objeknya harus jelas, itu ya. Sesuatu yang tidak jelas apakah termasuk himpunan, Nak? Sesuatu yang tidak jelas, objeknya tidak jelas, misalnya kumpulan anak yang tinggi, masuk himpunan tidak? Tidak, itu ya. Ada berapa cara menyatakan himpunan? 3, benar. Askia, dengan apa saja? Bisa disebutkan 3-tiganya atau 2 juga boleh. Sip, betul. Oke, jadi cara menuliskan himpunan itu ada 3, nggih. Nah, di sini bagaimana kita menyatakan himpunan? Yang pertama dengan kata-kata. Jadi kayak tadi kelompok 2, A adalah himpunan sayuran. Itu dengan kata-kata. Kemudian dengan menuliskan keanggotaannya. Jadi menyebutkan A sama dengan misalnya mentimun, kacang panjang, gitu ya. Yang ingat dalam menuliskan harus ada huruf kapital dan kurung kurawal. Itu ketika menuliskan keanggotaannya. Kemudian dengan notasi pembentuk himpunan sudah dicontohkan di kelompok ketiga tadi, yang menggunakan X atau Y. Nah, itu anak-anak yang sudah kita pelajari. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Oke, tidak. Kalau tidak, sekarang waktunya adalah tugas individu ya, atau pekerjaan individu. Silakan semuanya kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke. Waktunya hanya 5 menit saja. Kalau nggak cukup 10 menit. Silahkan kalian kerjakan. Kalau sudah, boleh langsung kirim. Ya. Ya. Nah, kalau yang word-word sudah, lanjutkan ke evaluasi pembelajaran kita hari ini ya, Nak ya. Jadi kalian berikan nilai yang Google Form, ya, silahkan kalian buka, kalian berikan nilai di situ ya. Oke, baiklah anak-anakku, kita sudah melalui pembelajaran hari ini. Kalian sudah mulai dari pertama tadi ya, kalian berkelompok, kemudian presentasi, dan kita sudah membuat kesimpulan. Kalian sudah mengerjakan
soal-soal secara individu. Oke, nanti nilai pengetahuan akan saya ambil dari situ. Dan pentingnya bagi kalian untuk apa? Belajar sepanjang hayat. Oke, media yang kalian punya seperti handphone itu gunakan dengan apa? Dengan baik, sesuai dengan apa? Tujuan kalian, ya, kegunaan kalian. Jadi di rumah browsing materi. Itu nggih banyak video-video YouTube yang bisa kalian dapatkan dengan browsing materi yang ada, oke, sesuai dengan kelas kalian, gitu ya. Kalian dari Chrome, belajar dari Chrome juga bisa. Dan harus banyak-banyak apa? Membaca, karena sekarang ini adalah eranya literasi. Budaya membaca harus kita galakkan. Ya anak-anakku, oke. Sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita berdoa bersama-sama ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari semuanya bermanfaat, barokah ilmunya untuk kalian kita semuanya. Oke. Kita akhiri, kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis ya. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Sekian dari Rabbil Alamin. Oke. Sekian dari Bu Snida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.